Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita bisa bergabung lagi, bisa belajar bersama lagi pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kondisi ibu-ibu semua di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Gimana keadaannya Pak Ilmi? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Ya. Ada Ibu Siti Fadilah. Assalamualaikum Bu Siti Fadilah. Sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kelapangan dalam segala urusan, kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat. Terlebih-lebih nanti ketika UP itu Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik dan dinyatakan lulus semuanya ya. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini bahasan kita yaitu terkait dengan pedagogik. Kalau pedagogik itu kira-kira hubungannya dengan apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Pedagogik itu kaitannya dengan apa saja kira-kira? Gitu. Atau arti pedagogik itu apa gitu? Silakan. Ilmu pendidikan, Pak. Pedagogik ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Lebih spesifik lagi Bu, apa kira-kira? Maksud saya itu yang membutuhkan gitu. Pedagogi adalah ilmu yang membahas pendidikan, yaitu khusus untuk pendidikan anak ya Pak? Ilmu yang membahas khusus pendidikan anak. Masih umum ya, jadi kurang seberapa tepat ya. Jadi pedagogik itu istilahnya ilmu untuk kita menyampaikan ilmu gitu loh. Ilmu untuk kita menyampaikan ilmu. Jadi ketika kita menyampaikan ilmu ke siswa itu ada ilmunya begitu maksudnya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika menyampaikan ilmu itu ada ilmunya. Ilmunya namanya ilmu pedagogik. Ya. Jadi tidak sembarangan ketika kita mau menyampaikan ilmu atau mentransfer ilmu ke siswa. Ada ilmunya namanya ilmu pedagogik. Salah satunya di pedagogik itu ada terkait dengan teori belajar. Ya. Kenapa kok kita harus paham terkait dengan teori belajar? Supaya ketika mengajar itu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik kita. Begitu ya. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas pedagogik. Saya izin share screen untuk memberikan rangkuman. Rangkuman ini sudah ada di LMS ya. Rangkumannya sudah ada di LMS. Bagi yang baru nanti akan saya beri Google Form biar bisa punya username dan password untuk bisa masuk ke LMS RDS ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah ikut saya, jangan bosan-bosan untuk belajar lagi ya. Walaupun sudah tahu, tapi harus kita ulangi lagi supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan baik terkait dengan teori belajar. Namanya teori belajar yaitu hukum-hukum atau prinsip-prinsip umum yang melukiskan kondisi terjadinya belajar. Itu namanya teori belajar. Nah,
di kalangan kita itu teori belajar itu ada behavioristik, kemudian ada kognitif atau kognitivisme, ada konstruktivistik atau konstruktivisme, ada humanistik atau humanisme, dan sibernetik ya. Kita bahas satu persatu. Ada juga yang dari Indonesia ya, teori belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Barangkali nanti keluar ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu sudah hafal kalau Ki Hajar Dewantara ya. Jadi yang kita bahas ini adalah yang terkait dengan teori-teori dari luar ya. Ya. Oke. Yang pertama yaitu behavioristik. Yang jelas kalau ada behavioristik ini berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dorongan, rangsangan, kemudian tanggapan, penguatan, dan juga siswanya itu cenderung pasif. Artinya di sini itu siswa itu hanya mengandalkan dari gurunya. Jadi tidak menjemput bola ya siswanya itu ya, cenderung pasif. Jadi siswa diberi rangsangan, baru nanti siswa itu menjawab, begitu. Itu namanya teori behavioristik atau behaviorisme. Jadi kata kuncinya ini dorongan, rangsangan, tanggapan, penguatan. Jadi supaya siswa itu tertarik dengan pembelajaran kita, diberikan reward, diberikan hadiah, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini berarti masuk ke dalam teori behavioristik. Behavioristik ini dianut oleh Trondijk. Ya, Trondijk ini menganut teori behavioristik. Nama teorinya adalah teori koneksionisme. Jadi koneksionisme itu adalah bagian dari teori behaviorisme. Itu ya bagiannya. Nah, Trondijk itu mengatakan bahwasannya hukum itu ada 3 ketika belajar itu. Ada hukum kesiapan, ada hukum latihan, dan ada hukum akibat. Jadi siswa itu disiapkan terlebih dahulu, kemudian diberikan latihan-latihan, baru nanti ada akibatnya, yaitu siswa tersebut dapat memahami dengan baik begitu ya, ketika sudah mendapatkan latihan. Nah, ini teori dari Trondijk ya. Yang kedua adalah teori klasikal conditioning, pengkondisian, pembiasaan. Ini dari Pavlov. Jadi permulaan diberi stimulus ya, fase akuisisi, permulaan, pemberian stimulus. Kemudian fase eliminasi, menghilangkan sebagian stimulus. Jadi awalnya diberikan stimulus penuh, kemudian dihilangkan sebagian. Kemudian fase generalisasi menyamakan stimulus, dan fase diskriminasi membedakan stimulus. Kalau ada semacam ini, maka teori tersebut adalah dari Pavlov, ya, pengkondisian atau pembiasaan, ya, pengkondisian klasik. Kemudian yang ketiga adalah teori dari Skinner. Skinner itu stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan atau reinforcement. Jadi kalau ada Bapak Ibu memberi hadiah, memberi penghargaan kepada siswanya, ketika siswa itu bisa menjawab pertanyaan kita, berarti Bapak Ibu itu ikut teorinya Skinner secara tidak langsung. Walaupun Bapak Ibu tidak tahu kalau ikut Skinner ya, tapi kan di sini mengatakan Skinner itu bahwasanya stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan atau reinforcement. Reinforcement itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti berupa hadiah atau penghargaan. Sedangkan yang negatif itu menunda penghargaan, memberikan tugas tambahan, dan menunjukkan perilaku tidak senang. Negatif. Selanjutnya ada teori kognitif sosial oleh Bandura. Ada 4 di sini ya, 4 fase. Kita menaruh perhatian, mengingat perilaku model, memproduksi perilaku, dan mengulangi perilaku tersebut.
Kalau ada semacam ini di soal, berarti termasuk teorinya ya. Oke, selanjutnya ke kognitif. Kognitif itu cenderung ke proses, mengutamakan proses. Kalau tadi behaviorisme atau behavioristik itu mengutamakan hasil. Jadi yang dilihat itu hasilnya. Prosesnya tidak seberapa diperhatikan. Nah, kalau yang kognitif ini prosesnya yang diperhatikan, ya. Kemudian perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi lebih kepada tujuannya itu adalah untuk merubah persepsi dan pemahaman daripada siswa. Materi disusun dengan pola logika dari sederhana ke kompleks. Jadi dari yang paling mudah ke yang paling sulit gitu ya. Kemudian yang keempat, guru perlu mengamati perbedaan. Jadi di sini kognitif itu harus diamati perbedaan masing-masing individu. Anak ini minatnya apa, anak ini bakatnya apa gitu. Biar apa itu nanti, biar dalam prosesnya itu bisa lebih maksimal ya. Kemudian yang kelima, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kognitif ini ya. Nah, di sini ada teorinya Pease. Pease itu kita kenal dengan sensori motor. Sensori motor itu di sini masih usia 0 sampai 2 tahun ya. Yang jelas itu belajar memegang, menghisap, menangis, bermain, meniru ya. Meniru. Nah, itu berarti sensori motor. Kemudian praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7 tahun sensori motor, perkembangan bahasa sangat pesat. Jadi sudah mulai ngoceh ya. Kemudian bersifat egosentris, egonya tinggi, tidak dapat diubah, cenderung berpikir memusat. Nah, baru kemudian yang ketiga yaitu operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 11 tahun, berpikir refleksif, mampu melakukan operasi penghitungan ya, kemudian memahami prinsip konservasi, jumlah, volume, luas, berat dan sebagainya. Maka ini biasanya kan kelas tinggi kan ya. Ini sudah mampu ya. Di atasnya yaitu operasional formal. Ini berarti SMP ke atas ya. Mampu memberikan alasan yang proporsional dan mengkombinasi beberapa alasan. Ya, mampu berpikir reflektif. Oke, selanjutnya yaitu ke teori pemrosesan. Didengarkan saja Bapak Ibu ya, nanti ada contoh soalnya, jadi jangan khawatir nanti, oh kalau soalnya seperti ini berarti jawabannya ini, nanti ada ya. Nah, pemrosesan dari Gagne ini seolah-olah belajar itu seperti kerja komputer. Artinya, ada masukan ya, dimasukkan sekolahan, kemudian diproses oleh gurunya, kemudian ada hasil gitu. Itu namanya teori pemrosesan informasi oleh Gagne. Jadi Gagne itu mengibaratkan proses belajar itu seperti kerja komputer ya. Nah, ini yang terkenal sekali yaitu teori Brunner ya. Teori Brunner ini sering sekali keluar, ada enaktif, yaitu siswa itu dikenalkan dengan benda nyata dulu, kemudian ikonik, dikenalkan dengan gambar-gambar, simbolik itu dengan simbol ya. Kemudian yang keempat ada teori bermakna ausubel, yaitu belajar dikatakan menjadi bermakna bila informasi yang akan dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa, sehingga siswa dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimiliki. Jadi pembelajaran yang bermakna itu ausubel ya. Selanjutnya yaitu konstruktivistik. Konstruktivistik ini berarti membangun pengetahuannya sendiri, ini kata kuncinya. Terus guru itu lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswanya. Jadi siswa itu diberi kesempatan penuh untuk apa? Diberi kesempatan penuh untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, dan menceritakan pengalamannya. Dengan seperti itu, maka siswa itu akan membangun pengetahuannya sendiri ya.
Berikut yang termasuk aliran kognitivisme, yaitu konstruktivisme dari John Piaget ya. Menurutnya yaitu asimilasi. Nah, ada asimilasi, ada akomodasi. Asimilasi itu proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru. Jadi kalau saya contohkan itu, ketika anak-anak mengenal api, pasti dia mengenalnya api itu berbahaya dan panas, kan gitu ya. Kemudian akomodasi itu penyesuaian. Jadi setelah ibunya masak diketahui, oh ternyata api itu tidak seluruhnya berbahaya. Ada juga api itu yang bisa bermanfaat untuk manusia, ya. Seperti itu. Oke, yang kedua yaitu konsep belajar kognitif Vygotsky. Nah, Vygotsky ini belajar menekankan interaksi dengan orang lain, jadi sosiokultural. Jadi belajar itu harus berinteraksi dengan orang lain, sosiokultural. Ya, kalau tidak seperti itu, berarti kan nanti kan otomatis dia tidak akan berkembang, gitu ya. Vygotsky. Kemudian ada humanistik. Humanistik ini memanusiakan manusia, membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, ya. Ini humanistik, ya. Selanjutnya sibernetik ini berhubungan dengan manusia sebagai pengolah informasi, pemikir dan pencipta. Jadi rata-rata sibernetik ini adalah pembelajaran online, ya, berhubungan dengan pemrosesan, ya. Oke, selanjutnya ada teori belajar dari David Kalb, yaitu yang pertama ada pengalaman konkret. Di sini itu pernah mengalami kejadian tapi belum memecahkan masalah. Jadi ada kejadian tapi belum memecahkan masalah. Kemudian ada pengamatan aktif, reflektif, mampu memahami permasalahan dan tahu akar masalahnya tapi belum tahu solusinya. Itu aktif dan reflektif. Konseptualisasi, peserta didik sudah mampu menganalisa dan mampu memecahkan masalah. Dan eksperimentasi aktif bisa untuk menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini teorinya Bapak Ibu ya. Langsung saja saya ke soalnya sekarang ya. Oke, ke soalnya biar tidak ngantuk ya. Jadi tadi teori, kalau memang bahas teori itu agak rumit ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau sudah nyampe soal itu, oh begini dah gitu ya. Jadi mudah kok. Mudah. Coba kita buktikan. Ayo nomor 1, ada yang baca silakan. Silakan. Mbak Ana, baca nomor 1. Agak diperbesar Pak Ilmi. Agak diperbesar. Oke, baik. Nah, udah. Ya. Mbak Ana, ada? Masih di mute. Oh, Silakan. Yang lainnya. Nah. Iya. Silakan Mbak. Selama kegiatan pembelajaran, Bu Anggun lebih menekankan pada keaktifan peserta didik. Critical thinking, menyusun konsep-konsep, serta memahami makna dari hal-hal yang dipelajari. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah A. Kognitif, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme. Apa kira-kira Bu? D, Pak. D, Pak. D, Pak. Kenapa kok D? Jawabannya Keaktifan siswa. Di sini ada keaktifan siswa, critical thinking, menyusun konsep, serta memahami Konsep, makna Pak. oke, menyusun konsep artinya dia itu membangun pengetahuannya sendiri. Ya, menyusun konsep-konsep berarti kan dia membangun pengetahuannya sendiri. Kalau membangun pengetahuannya sendiri, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, namanya konstruktivisme. Nah, jadi konstruktivisme itu bangunan artinya ya. Jadi membangun pengetahuannya sendiri. Dari mana itu tahunya di sini? Ada menyusun konsep, kemudian critical thinking ya kan, berpikir kritis ya. Nah,
Berarti masuknya ke konstruktivisme. Oke, lanjut berikutnya. Pak Ilmi izin bertanya, Pak. Kalau critical thinking itu ada di kognitif tidak, Pak? Critical thinking di kognitif itu tadi kan kata kuncinya itu persepsi dan pemahaman. Ya kan, persepsi dan pemahaman, prosesnya yang dilakukan. Tapi kalau di sini itu cenderung siswa itu dipacu untuk berpikir sendiri, begitu loh maksudnya. Nah, beda kan ya antara yang tadi itu yang dinilai prosesnya. Kalau yang kognitif itu, tapi tidak sampai ke membangun pengetahuannya sendiri. Jadi lebih cenderung itu menanamkan pemahaman, menanamkan persepsi. Nah, tapi di sini belum nyampe pada tataran dia itu membangun pengetahuannya sendiri. Nah, seperti PBL, kalau kita model PBL ya, sudah pernah dengar ya? Sering. Nah, yang berbasis masalah itu berarti konstruktivisme. Kan awalnya kan diberi permasalahan ya, disuruh memecahkan sendiri ya. Nah, dengan kelompoknya itu berdiskusi atau apa, diskusikan anak-anak lah, itu berarti cenderung ke critical thinking. Critical thinking. Iya. Tapi pas waktu pembelajaran itu kadang kita itu menggunakan 2 atau 3 teori kadang-kadang ya, secara bersamaan ya. Iya, tanpa disadari, Pak. Tanpa disadari, tidak hanya konstruktivisme. Misalkan anak-anak lapar, kurang bersemangat ya kan. Misalkan kurang bersemangat, diajak ice breaking dulu. Ya, kayaknya anaknya loyo ini, diajak ice breaking dulu. Berarti itu kan memanusiakan manusia. Kalau ndak mood ya jangan dipaksakan kan gitu kan ya. Berarti humanistik kan ya. Iya, Pak. Nah, maksudnya itu. Jadi kadang-kala di pembelajaran kita itu memang ya 2 atau 3 teori kita laksanakan tapi secara tidak sadar. Ya. Betul. Nah, gitu. Karena kita ndak tahu ilmunya jadi ya wes itu, padahal itu ya ilmu gitu loh. Ya, ada teorinya gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 2 silakan. Ya, silakan membacakan nomor 2. Baik, terima kasih Bu Susi. Pak Basir dalam memberikan materi unsur, senyawa, dan campuran pada kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada peserta didik, di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward, sedangkan kelompok yang kurang akan diberikan punishment. Dalam hal ini, Pak Basir menerapkan teori belajar A, humanisme, B, kognitivisme, C, behaviorisme, dan D, konstruktivisme. Jawaban saya adalah C, behaviorism. Ya, behaviorism ini teori utamanya, tapi yang lebih condong ke situ itu siapa kira-kira? Yang menganut behaviorism tapi dia itu lebih condong ke reinforcement, penguatan berupa reward. Apa kira-kira siapa itu? Biasa ya, Pak? Skinner, Pak. Enggak biasa. Oh, Thorndike ya, Pak? Skinner, Pak. Thorndike bukan. Yang cenderung reward. Jadi ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif. Yaitu siapa itu? Skinner, Pak. Pavlov ya, Pavlov ya, Ya. Pak. Pavlov. Bukan Pavlov. Thorndike bukan. Yase Skinner. bukan. Skinner ya. Jadi teorinya Skinner ya. Skinner itu menganut teori behaviorisme, tapi dia itu lebih condong ke reinforcement. Reinforcement itu artinya penguatan. Ya, penguatan. Penguatan itu bisa positif, bisa negatif. Yang di sini yang positif adalah pemberian reward. Sedangkan punishment ini adalah penguatan negatif. Ya. Tapi kalau menghukum anak zaman sekarang itu hati-hati loh ya Bapak Ibu ya.
Iya Pak, repot Pak. Hukuman ya. Kalau dulu ya dijewer ya enggak masalah, tapi sekarang dijewer gitu sudah jadi masalah ya. Jadi punishment di sini ini tidak harus berupa fisik ya. Jadi bisa juga itu penundaan pemberian bintang atau tidak diberikan penghargaan, itu juga termasuk punishment. Karena enggak bisa jawab, enggak saya beri hadiah. Nah, itu juga termasuk punishment ya. Jadi kita sekarang harus lebih hati-hati ya. Ya memang sudah zamannya ya, karena zamannya sosial media, jadi sedikit gitu ada yang ngerekam gitu sudah viral ya. Nah, jadi guru sekarang harus hati-hati ya, Bapak Ibu. Iya Ya. Pak. Betul. Oke, silakan lanjut berikutnya. Yang nomor 3. Ya, Ibu Dwi. Silakan Bu Dwi. Bu, itu saya pakai HP nggak kelihatan ya itunya ya, Nggak layar kelihatan ya. Ibu Miss Leni. Iya Bu. Ya, silakan. Disajikan beberapa peristiwa yang dialami oleh peserta didik, yaitu sebagai berikut. 1. Mampu memahami permasalahan. 2. Mampu menceritakan sebuah kejadian. 3. Mampu memecahkan masalah. 4. Mampu membuat peraturan berdasarkan kejadian di atas. Menurut David A. Cobb, fase pengalaman konkret terdapat pada A1, B2, C3, D4. Ya, David Cobb tadi ada berapa Bapak Ibu? Teorinya dari David Cobb tadi masih ingat? 1 adalah pengalaman konkret. Kemudian yang kedua adalah pengamatan aktif dan reflektif. Yang ketiga adalah konseptualisasi dan yang keempat adalah eksperimentasi. Pengalaman konkret itu mengalami kejadian tapi belum memecahkan, itu pengalaman konkret ya. Kalau aktif reflektif itu berarti tahu akar masalahnya tapi belum tahu solusinya. Saya ulang lagi, aktif reflektif itu tahu akar masalahnya tapi belum tahu solusinya. Konseptualisasi itu sudah bisa menganalisa, mampu memecahkan masalah, itu konseptualisasi. Eksperimentasi itu sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang mana? B, Pak. Konkret itu. B. Yang B? Iya. Apa? Nomor 2. Mampu menceritakan sebuah kejadian. Apa? A. Mampu memahami permasalahan. Oke, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Apa? Saya ulangi lagi ya. Mampu memecahkan masalah tadi ini termasuk apa tadi? Reflektif. Aktif reflektif. Enggak tadi. Konseptualisasi. Konsep apa Bu? Konseptualisasi ya, mampu memecahkan masalah itu namanya konseptualisasi. Nah, mampu membuat peraturan. Kira-kira yang mana itu? Mampu membuat peraturan. Eksperimen. Berarti ini kan sudah dia itu mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Berarti eksperimentasi ya. Eksperimentasi. Oke, ini eksperimentasi. Nah, terus mampu menceritakan sebuah kejadian ini kira-kira tahu solusinya apa enggak kira-kira?
Tahu solusinya, Pak. Tidak, Pak. Dia hanya baru mampu menceritakan sebuah kejadian. Nah, mampu menceritakan tapi tidak tahu Solusinya. Tapi kalau mampu memahami permasalahan, artinya dia sudah masuk ke Sudah tahu. solusi ya. Iya. Oke, berarti yang pertama itu adalah apa? Mampu Apa Bapak Ibu yang pertama itu? Konkret, Pak. Ya, oke. Memahami belum yang pertama memecahkan kok masalah. konkret. Yang kedua yang konkret itu ya, mampu menceritakan sebuah kejadian, itu artinya Ya, dia itu tapi tidak. mengalami, ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi yang kedua ini. Artinya dia itu mengalami tapi tidak tahu solusinya. Ya, Itu tadi saya jawabannya. kalau mampu memahami permasalahan ini aktif refleks. Aktif. Oh iya, Pak. Reflektif. Aktif. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, selanjutnya yang nomor 4, silakan. Ya, nomor 4. Bu siapa? Siti Fadilah. Silakan. Kan Bu, kecil juga karena saya pakai HP Bu ini. Ya, siapa lagi nih yang tidak pakai HP? Saya Bu, udah saya ganti laptop. Oh iya, silakan Bu Dwi. Di dalam sebuah pembelajaran IPA terkait dengan tekanan hidrostatis, Bu Farisa menerapkan salah satu model pembelajaran dengan harapan peserta didik mampu 1. Berinteraksi, 2. Memecahkan masalah, 3. Mengintegrasikan diri, 4. Berkomunikasi. Dari keempat harapan tersebut, fase kognitif terjadi pada tahapan A. Berinteraksi, B. Memecahkan masalah, C. Mengintegrasikan diri, D. Berkomunikasi. Oke, yang mana Bu kira-kira? B, Pak. Memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Iya. Kenapa kok memecahkan masalah? Alasannya apa? Soalnya nggak Pengetahuan. lihat soalnya tadi, Pak, tadi. Yang Lihat atas, soal- Pak. Ya. Iya. Oke. Yang Sorot ke atas. atas ini. Menerapkan salah satu model pembelajaran dengan harapan ini dalam sebuah pembelajaran IPA terkait dengan tekanan hidrostatis. Berarti ada praktek di situ ya, Pak? Berkomunikasi. Ya, ada praktek kan, namanya menerapkan tekanan hidrostatis ya. Iya. Memecahkan masalah. Iya, memecahkan masalah. Fase kognitif. Memecahkan masalah. Iya, Iya, kayaknya. Pak. Memecahkan B, masalah. Pak. Memecahkan masalah. Kayaknya benar betul. Ya, betul ya. Cuman saya tadi kan hanya mengetes saja. Mau berubah apa enggak? Berarti kalau itu berarti betul ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya jadi kognitif itu di situ itu kan pemahaman, persepsi. Jadi di sini itu yang ditekankan adalah dalam pemecahan Masalah. ya kan prosesnya kan ya, bisa memecahkan masalah. Masalah. Iya, Pak. Oke, yang kelima silakan. Yang kelima, Bu Evi. Silakan Mbak Evi. Ya, siap Bu. Di tempat mengajar Bu Desi, seluruh komponen pendidikannya memiliki tujuan yang sama, yaitu peserta didik diharapkan menjadi manusia yang adil, yang ideal, menjadi manusia yang dicita-citakan, dan menjadi manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Dalam hal ini, komponen pendidikan di tempat mengajar menerapkan teori A. Sibernetik, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Konstruktivisme.
Yang B, behavior. Humanistik, C. Humanistik, Pak. Iya, C. Humanistik. Iya, humanistik kan memanusiakan manusia ya. Betul, Pak. Iya. Manusia. Tujuannya itu menjadikan manusia yang ideal, menjadi manusia yang dicita-citakan dan menjadi manusia yang mampu aktualisasi diri. Artinya di sini adalah memanusiakan manusia. Arti di sini termasuk humanistik. Ya, oke, lanjut berikutnya. Ini teorinya Brunner ini. Masih ingat kan ya? Oke, silakan. Ada yang baca? Satu. Ibu Sunarsi ada? Bisa baca Bu Sunarsi? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Di dalam sebuah pembelajaran, Bu Erni berpendapat apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Ikonik, C. Simbolik, E. Enaktif. Yang gambar tadi ikonik. B. Ikonik. Ikonik, Pak. Oke, awalnya apa dulu? Enaktif. Enaktif itu dikenalkan dengan benda nyata. Ya. Jadi kalau belajar matematika begitu menggunakan benda nyatanya. Kalau penjumlahan gitu ya pakai buah apel atau pakai kelereng gitu ya. Iya. Jadi dikenalkan dengan benda nyatanya dulu, namanya enaktif. Setelah itu kelerengnya digeser jadi gambar saja. Bunder-bunder 2 ditambah bunder-bunder lagi, gambar kelereng 2 jadinya berapa kan gitu. Awalnya pakai apa? Awalnya pakai benda nyata, namanya enaktif. Kemudian ganti berikutnya jadi gambar, yaitu ikonik. Kalau ikonik sudah bisa, baru ke simbolnya. 2 ditambah 3 sama dengan ya, ada simbol matematikanya. Simboliknya. Ini adalah apa, Bapak Ibu? Ikonik. B, Pak. Kenapa kok ikonik? Karena di sini melalui gambar dan si verbal. Oke, lanjut. Berikutnya yang nomor 7, silakan. Gampang kan ya? Kalau sudah masuk soal itu gampang ya. Kalau teori tadi kayaknya kok bulet gitu ya. Iya, Pak. Menghafalnya itu loh, Pak. Silakan. Bu Dewi. Ibu Dewi, silakan Bu Dewi. Bu Dewi ada? Fadilah, silakan untuk membacakan nomor 7. Silakan Ibu bisa layani lagi. Silakan Bu. Bisa membaca, Bu. Iya, Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Iya, Bu. Bu Wahyu adalah salah satu guru di sekolah X. Dalam pembelajarannya kali ini, Bu Wahyu lebih mengedepankan agar peserta didik lebih memahami lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan motoriknya. Misalnya dengan sentuhan, gigitan, atau pegangan kepada benda-benda yang nyata atau konkret. Dalam hal ini, Bu Wahyu menerapkan konsep kognitivisme oleh Brunner pada tahapan A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik. Enaktif, Pak. Enaktif. Kenapa kok enaktif, Bu? Menggunakan benda-benda nyata atau konkret. Benda-benda nyata, ya. Di sini berupa sentuhan, gigitan, pegangan, ya. Nah, iya, Pak. Enaktif. Benda nyata, benda konkret. Nah, berarti enaktif. Nah, sudah paham kan ya berarti ya? Insya Allah, Pak. Ini siapa sih? Enaktif, ikonik, simbolik ini teorinya siapa sih? Brunner tadi, Pak. Oh ya. Oh,
masih hafal berarti. Brunner ya. Oke, nomor 8. Jadi kalau ngajar kelas rendah ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Kalau Ya, ngajar Pak. kelas rendah enggak boleh langsung dikenalkan dengan ini ya. Jadi simbolnya langsung enggak boleh ya Bapak Ibu ya. Langsung saja jos anaknya langsung ini. Anak-anak 2 tambah 2 berapa gitu ya. Nanti pemahamannya tidak akan kuat. Kenapa? Karena tidak diawali dari mengenalkannya dulu dalam bentuk benda nyata. Ya. Oke, lanjut. Nomor 8, silakan. 8 silakan Bu Evi. Silakan Bu Evi. Ya, siap Bu. Sebelum pembelajaran, Bu Fida mengajak siswanya untuk berdoa terlebih dahulu, memeriksa kehadiran siswa, dan menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menerima materi pelajaran. Pada awal pembelajaran, Bu Fida menanyakan sebuah video atau untuk menarik perhatian. Kemudian, Bu Fida memberikan latihan-latihan soal. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Fida menerapkan teori belajar behavioristik. Aliran A. Kognitif sosial Baldura. B. Pengkondisian operan Skinner. C. Koneksionalisme Trondijk. D. Pengkondisian Pavlov. Ya, yang mana kira-kira? D ya Pak. Yang tadi loh, hukum kesiapan, ya kan? Hukum latihan, hukum ya, koneksionisme Trondijk. Iya, betul sekali. Oh iya. Iya, Pak ya. Tadi kan ada 3 hukum ya. Jadi Iya, di sini iya, kan disiapkan dulu siswanya ya. Ini mengajak siswa untuk berdoa, memeriksa kehadiran, menyampaikan materi, jadi persiapan dulu kan ya. Iya, Nah, Pak. kemudian habis itu diberikan latihan. Nah, baru nanti selanjutnya yaitu ada akibatnya. Ya, jadi di sini adalah Trondijk ya. Diingat-ingat Trondijk itu ada 3 hukum. Hukum kesiapan, kemudian hukum latihan, kemudian hukum akibat ya. Oke, lanjut. Berikutnya yang nomor 9, silakan. Silakan Nomor Bu. 9. Apa? Silakan Ibu Miss Leni, silakan. Baik Bu. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Hilya sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan yang harus dicapai peserta didik. 2. Menggunakan reinforcement positif secara sistematis pada saat respon peserta didik muncul. 3. Selalu mengadakan kuis atau tes untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dipelajari oleh peserta didik. 4. Selalu mengadakan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Hilya menerapkan teori belajar humanistik, B. konstruktivistik, C. kognitivistik, D. behavioristik. Jelas ya? Ada reinforcement di sini ya. Reinforcement positif berarti apa itu kalau ada reinforcement? Behavioristis. Ya, behavioristik. Ya. Nah, oke. Jadi behavioristik itu kan penguatan, ada pemberian kuis-kuis, ya latihan-latihan, ada remedial. Nah, itu kan. Kalau belum menguasai diremedi lagi. Jadi sistem drill. Sistem drill itu termasuk behavioristik ya. Iya, Pak. Pernah ngedrill anak-anak? Iya, Pak. Di matematika. Drill itu.
Iya. Sering buat Tujuannya matematika. kan mencapai hasil kan ya. Prosesnya Iya. enggak usah dipikirin kan gitu. Yang penting hasil anak-anak kan gitu. Di drill aja itu. Nggak bisa drill lagi gitu ya. Nah, Iya, itu Pak. behavioristik ya. Oke. Lanjut berikutnya. Gampang ini, jelas bisa ini gampang. Kalau enggak usah dibaca pun bisa menjawab ini pasti. Apa ini kira-kira? Behavior. Nah, oke, behavior. Dari mana kok tahu behavior? Stimulus, respon. Ya, Stimulus, ada respon. stimulus, ada respon, nah ada rangsangan, ya. Nah, Ya, Pak. berarti termasuk behaviorisme. Oke, lanjut. Ini juga langsung ditebak saja bisa kok. Iya, membuat dugaan sementara, mengumpulkan data sendiri, mencoba-coba, mencari, menemukan, menyusun rumus-rumus. Berarti apa kira-kira itu ya? Kalau anak disuruh seperti itu. Konstruktivisme. Nah, konstruktivisme. Jadi anak-anak membangun pengetahuannya sendiri. Suruh nyoba-nyoba sendiri gitu. Gurunya hanya mengamati, kalau enggak benar ya dibetulkan, kan gitu aja ya. Iya, Pak. Nah, itu konstruktivisme ya. Oke, 12 silakan. Izin membaca, Pak. Ya, silakan. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Sibernetik, Pak. Sibernetik. Dari mana kok tahu sibernetik? Teknologi. Menggunakan teknologi artinya pemrosesan informasi. Ya, sibernetik. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 13. Gampang ini, memberi acungan jempol lah. Ini kalian itu memang hebat. Ibu beri acungan jempol lah. Berarti itu termasuk reinforcement positif. Kalau reinforcement positif berarti siapa itu? Skinner, Pak. Skinner ya? Benar, Pak. Skinner ya. Tuh, sudah menguasai begini ya. Sudah menguasai ya ini ya. Luar biasa. Belum, Pak. Ausubel itu pembelajarannya bermakna. Belajar dengan penemuan yang bermakna. Nah, itu ausubel kan di sini ausubel yang ditanyakan ya. Tuh, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita itu hanya lihat saja itu bisa. Nah, mudah-mudahan di UP itu dilihat laptopnya saja itu sudah bisa jawab gitu loh. Harapan kita itu kan sekali lihat gitu, oh ini jawabannya. Sekali lihat lagi, oh ini jawabannya. Kira-kira Bapak Ibu pengen seperti itu apa enggak? Iya, Pak. Iya, mau sih, Pak. Ya, Pak, pasti. Enggak pusing-pusing ya kan, walaupun soalnya 120 soal, tapi kalau semacam itu kan enggak pusing-pusing ya. Gitu ya. Dan grade-nya tinggi ya, jadi harus paling enggak itu kan ya 80 ke atas betulnya itu. Amin. Nah, kalau ada uji kompetensi guru itu rata-rata di bawah 50 nilainya ya. Iya, Pak. Rata-rata di bawah 50. Nah, kenapa? Karena memang enggak memahami teori-teori, enggak memahami contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengajaran itu tidak memahami ya. Oke, lanjut. Behavioristik. Ya, saya bacakan, Pak. Ya, oke. Saat Edo mengajukan pertanyaan kepada guru, dari Siti ya Pak ya ini? Ya. Dari Siti, guru kemudian memberikan pujian kepada Edo. Karena diberi pujian, membuat Edo lebih terus meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik lagi ke depannya.
Maka hal tersebut sejalan dengan teori A. Behavioristik, C. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Ini karena memberikan pujian berarti Ya. behavior ya Pak? Iya, berarti ini kan diberi rangsangan kan ya? Iya, reinforcement ya Pak di situ. Iya, oke. Reinforcement. Nomor 16, silakan. Silakan Bu. Ya, saya lanjut deh nomor 16. Ya, silakan. Menurut Piase yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengajar dengan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. B. Membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. C. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. D. Anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya. E. Menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan atau suatu masalah. E ya. Kecuali ya Pak, yang E Pak. Yang E ya, kecuali. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, gampang ini, gampang. Ayo. Mana lagi mana? Oh ya Bu, Silakan. Yang apabila laptopnya dalam terbuka. proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila tidak dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Stimulus respon. Trial and error. Iya, trial and error ya. Ya, trial and error itu kalau dirasa tidak perlu ya dihilangkan ya. Uji coba istilahnya gitu ya. Iya. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 18, silakan. Ayo siapa yang coba? Ya, silakan. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah teori konstruktivisme model PBL, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, E. Mampu memahami permasalahan. Nah, ini C dan D-nya sama nih jawabannya, Pak. Konseptualisasi, tadi apa konseptualisasi tadi? Mampu memahami David atau tadi loh. Masalah. Konseptualisasi itu mampu memecahkan masalah. Mampu memecahkan Masalah. Nah, tadi ada berapa sih Bapak Ibu? Ada 4 kan ya? Iya Pak. Ada konkret, mengalami kejadian secara langsung, Iya. kemudian pengamatan aktif dan reflektif, mampu memahami permasalahan ya. Iya. Nah, kemudian konseptualisasi itu mampu memecahkan masalah. Ya. Iya. Ya. Eksperimentasi mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang mana? A ya Pak. Apa? Konseptualisasi mampu memecahkan masalah. Ya. Mampu memecahkan masalah ya. Oke, ini tadi kok ke sini ya. Ini harusnya enggak ada ya. Oke, lanjut. Berikutnya. 19. Makna istilah kognitif yang mana? Kognitif itu termasuk. Makna istilah kognitif yang mana? Ayo. Mengemukakan pendapat, Pak. D ya Pak, mengintegrasikan diri. Mengintegrasikan diri.
Kognitif yang atas tadi kan sudah Bapak Ibu. Apa tadi kognitif tadi yang atas? Oh, yang 4 tadi ya Pak ya? Ya, apa tadi? Memecahkan masalah. Nah, aktif iya kan? refleksi. Ya. Memecahkan masalah kan tadi? Iya, iya Pak. Iya, kok lupa lagi? Oke, lanjut. Nomor 20. Silakan, nomor 20. Silakan. Oke, saya lanjut. 20. Ya, silakan Bu. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka ekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Ya, kira-kira behavioristik itu ya jelas berhubungan dengan stimulus respons. Ya, Tapi itu yang B itu ada rangsangan. Gimana itu kira-kira? C, Pak, memberikan stimulus. Yang B ataukah yang C? C. C. Yang C, Pak. ya. Ya, memberikan. Kalau yang B menyediakan itu. Ya, mengekspresikan gagasannya itu nanti larinya ke konstruktivisme. Iya, larinya ke konstruktivisme. Artinya di situ diberikan keleluasaan untuk mengekspresikan kan tadi kan ya, konstruktivisme itu. Guru memberi keleluasaan untuk berpendapat pada siswanya kan gitu kan ya. Nah, ya. Jadi yang lebih cocok adalah yang C. Baik, ini adalah teori belajar Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu kuasai dan benar-benar dikuasai ya. Sekarang kita lanjut berikutnya, yaitu terkait dengan penilaian Bapak Ibu. Kalau di kurikulum Merdeka ini ada berapa penilaian Bapak Ibu? Atau asesmen lah gitu. Asesmen ada berapa Bapak Ibu? 3 ya Pak. 3 ya. Kognitif, afektif, psikomotor, Pak. Psikomotor. Kalau yang saya tahu assessment as learning, assessment of for learning, dan assessment of learning. Penilaiannya seperti itu nggak Pak? Itu fungsi penilaian berarti itu ya. Maksud saya itu yang ini. Asesmen formatif dan sumatif ya Pak. Formatif, sumatif, terus satunya? Kalau di awal itu? Diagnostik Pak. Nah, maksud saya itu diagnostik ya. Ya. Jadi ada asesmen diagnostik, kognitif dengan non kognitif. Untuk apa Bapak Ibu asesmen diagnostik itu? Diagnostik awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan pada saat anak di awal pembelajaran. Ya, sumatif itu untuk penilaian akhir semester. Akhir semester ya. Asesmen formatif penilaian harian Pak. Harian ya. Jadi formatif itu untuk evaluasi, sedangkan untuk yang sumatif itu untuk mengetahui hasil dari belajar siswa gitu ya. Nah, kalau yang untuk formatif itu kan untuk bahan evaluasi. Tapi kalau untuk mengetahui kemajuan belajar siswa itu yang sumatif. Ya, sumatif. Gitu. Oke, jadi ada sudah didiagnosa apa belum Bapak Ibu peserta didiknya? Sudah dari awal pembelajaran semester. Dari awal. Yang didiagnosa itu apa saja?
ini bisa jadi keluar ya, karena kan namanya sekarang kurikulumnya ganti kan berarti nanti juga soalnya juga biasanya juga ganti gitu loh. Maksudnya itu ada pengembangan gitu ya. Nah, kira-kira untuk apa itu? Yang diagnostik itu? Mengukur kemampuan siswa, Pak. Mengukur kemampuan siswa di awal ya. Di awal, betul. Mengetahui kesiapan siswa di awal. Untuk melakukan pemetaan. Melakukan pemetaan, ya betul sekali. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuannya ya. Minat, gaya Ya, belajar. minat, gaya belajar, bakat. Ya, jadi sudah didiagnosa dari awal ya. Sudah dideteksi dari awal, itu namanya diagnostik. Biasanya kan menggunakan apa Bapak Ibu? Menggunakan kuesioner itu kan ya? Iya Pak. Nah, ada juga yang pakai rumus itu, ada juga yang pakai aplikasi juga ada. Ya. Jadi bisa tahu anak ini gaya belajarnya apa itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk yang penilaian ya. Namanya penilaian yaitu salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kompetensi yang telah dicapai. Jadi penilaian itu tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kompetensi yang telah dicapai peserta didik. Nah, prinsip-prinsip dalam penilaian itu harus objektif. Jadi berdasarkan standar, tidak boleh subjektif. Oh, ini anak orang kaya, nilainya lebih tinggi, tidak boleh ya. Itu namanya subjektif. Jadi prinsip penilaian harus objektif. Terpadu itu artinya terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Holistik itu mencakup semua aspek. Ada aspek kognitif, ada aspek psikomotor, dan ada aspek afektif. Nah, itu semuanya dinilai. Jadi sikapnya bagaimana, keterampilannya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, itu dinilai. Namanya holistik. Ya. Kemudian ada ekonomis, artinya efisien dan efektif. Jadi tidak bertele-tele, tidak terlalu ini ya, wah atau bagaimana gitu. Jadi harus efisien dan efektif. Kemudian transparan, artinya dapat diakses oleh semua pihak, tidak boleh dirahasiakan. Ya, kira-kira transparan apa enggak Bapak Ibu ke wali muridnya? Transparan Pak. Transparan ya. Jangan sampai kalau anaknya nilainya jelek gitu, wah malu enggak saya share ke orang tuanya. Nah, ya walaupun jelek ya dikatakan jelek gitu loh. Iya. Jadi itu berarti kita sudah transparan ya. Artinya nanti di situ mohon maaf Bapak Ibu, ini nilainya jelek, nanti tolong dipantau lagi untuk belajarnya. Kan begitu ya. Iya, betul Pak. Kan kadang kan ada sekolah itu yang istilahnya gitu kalau memberi nilai jelek itu kan malu gitu ya. Wah, ini menurunkan citra sekolah ini. Nah, itu berarti tidak transparan gitu ya. Iya. Kemudian valid itu artinya dapat mengukur kompetensi hasil. Valid namanya. Berdasarkan kriteria berarti didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Tabel dapat dipertanggungjawabkan. Edukatif itu penilaian itu harus mendidik dan memotivasi, bukan malah untuk menjatuhkan. Enggak ya. Nah, itu ya. Ini karakteristiknya, belajar itu harus tuntas, otentik, berkesinambungan, menggunakan bentuk dan teknik penilaian bervariasi. Tidak boleh monoton kok, selalu pakai itu aja, pilihan ganda saja tekniknya. Itu kan anak-anak juga bosen Bapak Ibu ya. Kalau bisa sekarang itu diarahkan ke ini ya. Jadi soal-soal itu AKM gitu ya. Jadi soalnya itu ada stimulusnya. Dan stimulusnya itu dalam kehidupan sehari-hari
hari. Sehari-hari. Itu bisa ke situ ya. Terus yang kelima berdasarkan acuan kriteria. Kriteria. Penilaian otentik itu berarti di sini ada ranah sikap, psikomotor, dan pengetahuan. Nah, itu namanya kognitif. Pengetahuan itu namanya kognitif. Kemudian keterampilan itu psikomotor. Kemudian sikap itu afektif. Oke. Ini nama lainnya ya Bapak Ibu ya. Sikap itu afektif, keterampilan itu psikomotor, pengetahuan itu kognitif lah. Selama ini kita biasanya itu menilai itu yang mana? Biasanya itu pengetahuannya saja. Psikomotornya jarang dinilai. Baru terakhir kalau mau rapotan baru ngarang nilai ya. Ada yang seperti itu apa enggak? Waduh, ini dia masukannya kok pengetahuannya saja ya. Ini sikapnya ini gimana? Anak-anak pas waktu presentasi gimana? Kan gitu ya? Iya Pak. Kadang-kadang sikapnya juga luput. Oh, anak ini sudah baik gitu aja kan intinya kan ya. Padahal kan ada sikap-sikap yang harus dinilai kan ya. Bertanggung jawab apa enggak. Oke, lah ini tekniknya Bapak Ibu. Kalau sikap itu berarti kita tekniknya itu pakai apa? Observasi. Ya, kalau nilai sikap itu kan enggak mungkin nilai sikap itu dengan tes tulis gitu kan enggak mungkin kan ya Bapak Ibu ya? Enggak mungkin. Ayo anak-anak, saya tes sikap kalian. Silakan dikerjakan soal ini gitu. Kan enggak mungkin itu ya. Iya, Pak. Nah, kalau menilai sikap itu ya diobservasi, diamati kan gitu. Oh, anak ini berdoanya kurang khusyuk. Oh, anak ini kalau diberi tugas tidak bertanggung jawab. Lah itu tahunya di mana? Ya ketika pengamatan. Nah, ketika pengamatan itu kita bawa lembaran namanya lembar observasi. Itu namanya instrumennya. Instrumen itu alatnya. Ya. Nah, tekniknya, caranya pakai observasi. Nah, alatnya pakai pedoman observasi atau lembar observasi. Nah, oke, pernah enggak buat itu? Kalau buat PTK pasti pakai itu. Karena Bapak Ibu enggak pernah buat PTK, jadi ya kemungkinan sikap ini enggak punya lembar observasi mungkin ya. Ada Pak, penilaian pada ada. Ada. Bagus itu berarti. Yang adanya satu guru saja di sini. Yang lainnya punya? Ada Pak. Oh ada. Ya syukurlah berarti bagus ya. Jadi dari sini itu kita itu juga menilai kelemahan kita Bapak Ibu ya. Dengan belajar ini, oh ternyata ada seperti ini ya. Nah gitu ya. Kemudian ada penilaian diri. Penilaian diri itu pakai lembar penilaian diri. Jadi bangun pagi apa enggak, kalau berangkat ke sekolah sering terlambat atau enggak, gitu ada penilaian diri ya. Kemudian ada penilaian antar peserta didik. Selanjutnya adalah jurnal. Jurnal ini adalah catatan bagi guru ya kan? Iya. Nah dicatat pas waktu belajar itu gimana tingkah lakunya anak itu dicatat di lembar jurnal. Itu untuk sikap, sedangkan pengetahuan ya tes tulis, tes lisan dan penugasan. Ya. Nah, tes tulis itu ada yang PG, ada yang isian, jawaban singkat, menjodohkan benar salah, uraian dan lain sebagainya ya. Itu ya. Nah, selama ini Bapak Ibu pakai yang mana? Biasanya pakai 3 saja. Pilihan ganda, isian, uraian ya. Nah, sekarang harus dikembangkan ya. Ada menjodohkan, ada benar salah gitu. Ada yang ini urutan ya. Kalau saya buat soal itu seperti AKM gitu. Jadi mengurutkan. Iya. Mengurutkan yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah gitu. Iya. Itu lebih ternyata setelah saya lakukan itu ternyata anak-anak itu cenderung kurang perhatian ya. Artinya itu kurang fokus sehingga banyaknya salah. Iya Pak, malas baca umumnya Pak. Enggak dilatih ke situ gitu. Selama ini kenalnya itu hanya pilihan ganda, isian.
uraian kan gitu aja ya. Iya, betul. Sekarang eranya sudah lain Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai Google Form itu sekarang itu sudah ada di Google Form itu. Tidak hanya isian singkat, tapi bisa juga pakai mengurutkan ya. Iya. Oke, selanjutnya keterampilan. Keterampilan itu tekniknya pakai unjuk kerja atau kinerja atau praktek ya. Kemudian ada proyek, ada produk, ada portofolio. Bedanya apa antara produk dengan proyek itu? Produk dengan proyek itu bedanya apa? Kalau produk ada konkretnya Pak gitu. Kalau proyek tidak selalu harus dihasilkan produk gitu loh Pak. Benar nggak Pak ya? Oh, kalau proyek itu tidak harus dihasilkan produk. Kalau proyek itu memerlukan waktu lama, Pak. Oh, gitu. Terus? Gimana? Ngapunten, kalau proyek memerlukan waktu, tapi kalau lama, tapi kalau produk. Kalau produk enggak memerlukan waktu. Memerlukan waktu, cuma enggak ada segitu lamanya, Pak. Pakai proses kalau proyek Pak. Pakai proses, Pak. Ya, oke. Jadi kalau produk itu nanti yang dinilai itu estetik apa enggak kan gitu, gambarnya bagus apa enggak gitu ya, petanya ini gimana kan gitu ya. Jadi cenderung ke produknya, patungnya ini gimana. Nah, cenderung ke produknya itu namanya penilaian produk. Nah, kalau proyek itu prosesnya itu loh. Ketika menghasilkan sebuah produk itu prosesnya dinilai gitu. Proses selama apa? Selama mencangkok misalkan ya kan? Iya. Selama menanam biji toge misalnya ya Pak ya. Biji kacang kan hijau. Memang bener tadi ya, butuh waktu lama gitu ya. Butuh waktu lama memang ya. Kadang itu sampai 1 bulan. Iya. Ya kan. Mencangkok kan enggak mungkin bim salabim 2 hari jadi kan enggak mungkin kan. Itu namanya project. Tapi memang kalau ini beda lagi dengan P5 ya. Kalau P5 itu memang tidak selalu menghasilkan produk kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi P5 itu salah kalau selamanya itu menghasilkan produk salah. Jadi kita lihat juga temanya apa kan gitu ya. Iya. Enggak selamanya menghasilkan produk. Nah ini evaluasi diagnostik atau asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu apa? Yaitu untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktornya. Ya, jadi itu diagnostik, mendiagnosa ini kelebihannya apa, kelemahannya apa kan gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, yang saya maksud itu tadi evaluasi seleksi itu memilih siswa yang paling tepat. Oh, kalau ini di SMK biasanya anak ini cocoknya apa gitu ya. Penjurusan ya Pak? Ya, iya, sesuai kriteria programnya apa kira-kira gitu ya. Iya. Seleksi. Kira-kira ini masuk unggulan apa enggak? Nah, gitu kadang kan ya dulu ya. Iya. Ada evaluasi penempatan digunakan untuk siswa dalam program pendidikan ini sama dengan yang tadi. Sesuai dengan karakteristik tapi yang bawah ini sesuai dengan karakteristik. Yang atas tadi sesuai dengan kriteria programnya. Ya. Kemudian ada formatif. Lah ini Bapak Ibu, formatif itu digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses belajar. Itu formatif, tapi kalau sumatif itu sudah menentukan hasil. Makanya formatif sumatif itu terletak di akhir ya, karena fungsinya itu adalah untuk menentukan hasil. Begitu. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait dengan penilaian? Insya Allah jelas. Ya, insya Allah jelas Pak sampai sini. Nyampe sini jelas. Masih kuat apa enggak? Masih ada 1 pertemuan lagi ya untuk pedagogi ya. Kalau enggak kuat ya saya hentikan. Kalau kuat ya saya lanjutkan lagi gitu.
Boleh Pak, lanjutkan Pak dengan rangkaian soal Pak. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Ya Pak. Tinggi. Oke, baik. Lanjut berarti ini ya. Oke, biar enggak lama-lama di sini nanti saya akan memberikan langsung kata kuncinya ya, biar enggak lama-lama, biar Bapak Ibu langsung bisa menguasai tapi tidak bosan ya, istilahnya itu karena malam hari seperti ini ya. Oke, coba kita lihat. Saya izin share screen ya. Nah ini Bapak Ibu, coba lihat ini. Yang nomor 1, seorang guru ingin mengetahui sikap. Nah, mengetahui sikap itu berarti pakai apa kira-kira? Tolong dibesarkan Pak. Buat observasi. Pengamatan observasi kan ya, pengamatan Langsung. Masa kok pakai tes tulis kan ya? Nggak mungkin lah ya. Oke. Terus kalau mengidentifikasi ini kan masuk ranah apa Bapak Ibu? Yang nomor 2. Ranah pengetahuan Pak. Iya, ranah pengetahuan, mengidentifikasi itu. Ya, kalau memperagakan itu masuk ranah sikap. Memperagakan kok. Keterampilan. Iya, keterampilan. Ya, mendemokan itu kan keterampilan kan ya. Iya, iya Pak. Kalau mengidentifikasi itu ranah ranah pengetahuan, kognitif, maka di sini pakai tes tulis. Iya kan? Jadi dilihat Bapak Ibu KD-nya ya. Nah. Loh, di kurikulum Merdeka itu masih dipakai, Pak. KKO itu. Kira-kira gimana jawabannya? Masih, Pak. Masih. Jadi Bapak Masih. Ibu itu kalau KKO itu taksonomi belum itu masih dipakai ya. Masih, iya. Masih. Jadi pembelajaran yang dulu itu ya sama, cuman ganti nama, kemudian nama mungkin saja. lebih hot kali ya Pak ya KKO-nya yang Kuper ya Pak ya. Kalau Kurmer itu katanya kan sesuai kebutuhan siswa, jadi tidak harus hot Bu. Kalau memang siswanya tidak mampu ya KKO-nya diturunin, tidak apa-apa. Berarti menyesuaikan kondisi ya Pak ya? Iya, menyesuaikan kondisi kan ya. Kalau dipaksakan tinggi, siswanya enggak bisa, kira-kira gimana? Kan malah enggak merdeka belajar jadinya ya. Betul, betul Pak. Malah menyiksa siswa kan ya. Nah itu ya. Betul, ya. Pak. Jadi KKO masih berlaku Bapak Ibu, jangan khawatir. Besok ganti kurikulum juga KKO-nya masih berlaku ya. Iya. Oke, jadi enggak usah khawatir ya. Oke, kalau di sini namanya RPP, kalau sekarang namanya modul ajar. Modul ajar, ada CP, ada KD. Apalagi setelah CP? ATP. CP baru tujuan, baru ATP. Tujuan, baru ATP. Gitu baru Bu. ada KKTP. Nah, kalau pengen mengadopsi ada di mana itu di PMM ya, TP, ya, TP itu sudah ada di situ ya kan. Platform Merdeka Mengajar ya Pak PMM. Iya betul sekali. Nah di sini ada memperkenalkan diri, berarti memperkenalkan diri itu berarti termasuk ranah keterampilan. Ranah keterampilan itu pakai apa? Portofolio. Portofolio itu juga keterampilan ya, tapi kumpulan karya-karya, nggak mungkin kan ya? Iya. Proyek itu juga keterampilan, tapi nggak mungkin kan ini proyek kan ya? Iya. Nah, yang jelas ini adalah prosesnya yang dinilai ya. Jadi penilaian kinerja ya, kinerjanya dalam memperkenalkan diri. Tes lisan kan enggak mungkin. Tes lisan itu masuk ke pengetahuan. Ya. Oke, di sini menilai kelebihan dan kelemahan berarti lembar penilaian diri. Ya kan? Nah, mendeklamasikan puisi termasuk apa? Ranah apa? Keterampilan. Nah, maka di sini pakai unjuk kerja. Ya, pakai portofolio ya? Enggak lah. Wong portofolio itu kumpulan karya.
Karya pakai Karya. produk. Nah, bukan produknya. Kecuali kalau produk hasil puisinya yang dinilai. Kan kalau di sini kan pembacaannya kan ya. Iya. Nah, jadi unjuk kerja. Nah, ini loh Bapak Ibu produk itu. Jadi Salman itu buat peta. Nah, terus petanya itu dinilai estetik apa enggak petanya, kualitas teknisnya bagaimana, berarti itu yang dinilai adalah produknya gitu ya. Enggak cara membuatnya tadi yang dinilai, tapi produknya itu yang sudah jadi itu yang dinilai gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini kalau ada waktunya, jangka waktunya disuruh meneliti kerja bakti. Hari Minggu pertama berapa orang, hari Minggu kedua berapa orang gitu ya. Nah ini berarti kan 1 bulan disuruh untuk proyek ya. Iya. Jadi di sini proyek, kenapa? Karena ada jangka waktunya. Meneliti apakah hari Minggu ada kegiatan kerja bakti. Beberapa orang ikut kerja bakti di minggu pertama, di minggu kedua. Jadi minggu pertama berapa orang yang ikut, disuruh neliti anak-anak, minggu kedua berapa gitu ya. Iya, iya. Itu namanya proyek. Kumpulan hasil karya. Kumpulan hasil karya namanya portofolio. Oh, ya kan, portofolio itu kan kumpulan hasil karya anak-anak itu loh Bapak Ibu yang dipajang-pajang itu ya. Iya, Pak. Portofolio ya. Kemudian yang ke-9. Supaya hasil pemikirannya sendiri, tes tulisnya pakai apa Bapak Ibu? Biar enggak sama. Uraian. Pemikiran sendiri uraian. Ya, jadi supaya hasil pemikirannya sendiri pakai uraian. Betul sekali ya. Kemudian yang terakhir portofolio itu ditetapkan oleh guru dengan siswa. Oke, nyampe sini Bapak Ibu teori belajar sudah, kemudian penilaian juga sudah. Kira-kira ilmu yang didapat apa saja Bapak Ibu kira-kira? Info yang didapat. Ada pengetahuan baru apa enggak setelah ikut belajar ini? Ada Pak, yang pelajaran pedagogiknya nambah, kemudian dapat penilaian tadi. Penilaiannya dapat, macam-macam penilaiannya. Nah, betul sekali ya. Jadi maka kita harus menjadi guru pembelajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu ya. Amin insya Allah. Jadi harus update terus dari guru sekarang itu. Eranya digital, jadi jangan sampai gaptek Bapak Ibu ya. Ini kasihan anak-anak nanti. Iya. Pak, saya ini sudah tua ya Pak loh. Ya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya diupdate ya. Tua-tua tapi masih update status gitu ya. Mau nggak mau ya Pak ya. Ketinggalan lah. Sekarang zamannya seperti itu ya kita ikuti Bapak Ibu ya. Karena anak itu hidup di zamannya, bukan zaman kita gitu loh. Iya betul. Ya betul lah Pak. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Bu Makasih, Pak Susi. Oke, sepertinya Bu Susi ada keperluan mungkin ya. Bisa live langsung Bapak Ibu, silakan. Oh, iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas ilmunya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan lancar semua. Oh, itu ada. Ada ini. Ya, Pak Ilmi. Jadi saya ke belakang sebentar. Ya, silakan Ibu kalau mau live ya. Saya lupa. Ya, saya tutup dulu ya Pak Ilmi. Iya, saya lupa. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materi pada malam hari ini di pedagogiknya ya. Kita cukupkan saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan semua di sini bisa
bisa bermalam mingguan, melanjutkan malam mingguannya, beraktivitas kembali. Mungkin ada yang masih berkutat dengan tugasnya, mungkin ya. Ada Makasih, yang Bu. masih, Makasih. iya, LK 23. iya, LK23 Bu. 23 ya. Nah, Betul. Di dilanjut sini hujan lagi. deras, hujan lebat. Oh Sama iya, Ibu berarti. Di sini pun sama. di sini pun sama. Ini apa? Merata ya. Ya, Bu. Makanya saya tuh ini off cam ngeri ya, lihat ini. Ada apa? Petir, ada petirnya. Ya. Untuk malam hari ini kita tutup saja. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu semuanya. Terima kasih Ibu Sumayo.